Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan melakukan praktikum mengenai pembuktian hukum perbandingan volume gaya rusak Dan pembuktian adanya gas CO2. Sebelum itu, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Saya Mariana Fatina Nisa, nomor 27 dari kelas 10. Saya Rana Sukapuastri, absen 19 dari kelas 10. Saya Keisha Tiara Hanabita, nomor presensi 17 dari kelas 10. Dan saya Rasa Yuanggini, nomor presensi 11 dari kelas 10. Saya Bita Pratama, presensi 2 dari kelas 10-an. Saya Bisa Mela, presensi 16 dari 10-an. Selamat menyaksikan. Seorang ilmuwan Prancis, Joseph Gay-Lussac, meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Gay-Lussac mendapati bahwa volume gas dapat berubah sesuai tekanan dan temperaturnya. Akan tetapi, jika tekanan dan temperaturnya sama, maka volume gas juga sama. Gay-Lussac menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksinya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuktikan hukum perbandingan volume gaya rusak adalah Yang pertama ada lilin, air, pewarna, gelas, korek api, dan piring. Cara kerjanya, ambil lilin, nyalakan, lalu di atas piring. Kemudian ditutup menggunakan gelas. Lilin akan mati jika ditutup gelas. Hal itu dikarenakan oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran menjadi terbatas. Proses pembakaran lilin membutuhkan oksigen. Ketika lilin ditutup dengan gelas, volume udara di dalam gelas menjadi terbatas dan oksigennya akan habis karena digunakan untuk membakar lilin. Dengan lilin dan piring yang sama. Kemudian masukkan air ke dalam piring. air berwarna inti bertujuan untuk memudahkan dalam pengamatan. Lalu nyalakan api. Dan tutup dengan gelas. Saat lilin menyala, lalu ditutup gelas berisi air, api padam karena kehabisan oksigen. Udara di dalam gelas mendingin dan volumenya menyusut, menurunkan tekanan. Tekanan luar yang lebih besar mendorong air masuk ke gelas. Peristiwa ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac, di mana volume gas berbanding lurus dengan suhu. Kegiatan praktikum kedua adalah membuktikan adanya gas CO2. Di sini kami melakukan percobaan dengan menggunakan kulit telur. Bahan yang lainnya ada asam asetat atau cuka dan gelas. Pertamanya adalah masukkan telur ke dalam gelas. Lalu langkah yang kedua, masukkan air juga ke dalam gelas. Pada percobaan ini, terlihat bahwa permukaan telur mulai membentuk gelembung udara yang sebenarnya merupakan gas karbon dioksida. Gelembung ini muncul akibat reaksi asam basa antara cuka dan kulit telur yang mengandung kalsium karbonat. Dalam reaksi ini, cuka bertindak sebagai asam, sementara kalsium karbonat sebagai basa. Berdasarkan konsep asam basa Lowry, asam berperan sebagai donor proton dan basa sebagai penerima proton. Saat cuka mendonorkan protonnya ke kalsium karbonat, terjadi reaksi yang menghasilkan gas CO2. Gas CO2 inilah yang terlihat sebagai gelembung di permukaan telur. Seiring waktu, kalsium karbonat pada kulit telur akan meluruh dan larut dalam larutan cuka, menyebabkan kulit telur menjadi tipis atau bahkan menghilang. Percobaan lilin yang ditutup gelas buktikan hukum perbandingan volume Gay-Lussac karena menunjukkan perubahan volume gas akibat reaksi pembakaran yang ditandai dengan naiknya air ke dalam gas. Sedangkan percobaan telur dan cuka membuktikan adanya gas CO2 dari reaksi asam basa antara cuka dan kalsium karbonat pada kulit telur yang ditunjukkan dengan munculnya volume gas.